Di video kali ini kita akan melakukan sebuah program di Android Studio. Yang dimana di sini kalian buka dulu Android Studio-nya. Lalu ketika seperti ini kita akan melakukan sebuah new project, atau kita mulai dari awal ya teman-teman, biar enak. Lalu di sini kalian tinggal klik aja create new project. Lalu di sini pilih yang empty aja. Lalu next. Dan kalian kasih namanya di sini. Misalkan di sini saya akan memberi nama COD belajar. Misalkan package-nya kalian kasih nama juga, terserah. Lalu lokasinya kalian atur sendiri. Dan ya di sini kita menggunakan bahasa Kotlin ya teman-teman. Jika keadaannya di awal Java, maka kita pilih yang Kotlin. Di sini minimum SDK-nya kita pilih 4.4. Oke, langsung klik finish. Nah, di sini sedang melakukan sebuah Gradle. Kita tunggu aja sampai ini selesai. Dan ya, saya sarankan buat teman-teman untuk ini menggunakan akses internet. Dan ketika build Gradle-nya selesai, maka akan seperti ini. Build successful. Oke, langkah awal yang harus kita lakukan di sini memasukkan sebuah dependencies di sini saya sudah menyiapkan library-nya atau dependencies-nya. Di sini saya menggunakan client retrofit ya teman-teman. Dan di sini juga ada swipe refresh layout, nantinya untuk merefresh. Oke, kita copy aja semua. Lalu kita taruh di ini. Gradle. Masuk ke dependencies paling bawah. Oke, setelah selesai, kita tinggal klik sync now. Yes. Dan ya, di sini Gradle-nya sudah selesai. Oke, setelah selesai, kita di sini desain dulu di bagian layout, activity main. Kita buat tampilan awalnya. Misalkan di sini saya mendesain sederhana aja ya teman-teman, karena video ini bertujuan untuk melakukan program COD, bukan pada tampilan ya teman-teman. Di sini kita menggunakan linear layout aja. Dan di linear layout itu kita wajib memasukkan orientasi dan pilih vertikal, yaitu orientasinya berjalan ke bawah ya teman-teman. Kalau horizontal ke pinggir. Di sini kita kasih button aja. Misalkan di sini match, lebar ke sampingnya full, berarti kalau wrap mengikuti kontennya. Kasih tag, misalkan insert data. Oke, segitu aja. Lalu kalian copy biar cepat selesai. Ini jangan ditiru ya teman-teman. Dibiasakan untuk selalu mengetik. Kita kasih ID, misalkan btn insert data. Dan di sini kasih ID juga.
btn di sini view ya, tampil aja, tampil data. View data. Oke, kita taruh ini dua button ke tengah ya teman-teman. Caranya kita ke ini pairnya, lalu kasih gravity. Pilih yang gravity, kita kasih center. Nah, maka akan otomatis ke tengah. Di sini biar pinggirnya ini ada space, kita kasih padding aja di sini. Jarak ke dalamnya itu berapa? Misalkan 10 kurang 15 misalkan. Nah, seperti itu. Oke, misalkan seperti ini aja ya teman-teman. Setelah ini kita akan melakukan apa? Di sini kan saya akan coba melakukan sebuah insert data dulu yang pertama ya teman-teman, atau menyimpan sebuah datanya ke database. Di sini ketika button insert ini diklik, maka akan muncul kemana? Maka akan pindah kemana? Gitu. Oke, di sini kita buat new activity ya, klik kanan di ini, klik new, lalu pilih activity dan empty activity. Oke, di sini kasih aja namanya insert activity. Oke, biarkan seperti ini aja, lalu finish. Dan setelah selesai, maka sebuah aktif baru atau kelas baru. Oke, di sini kita ini ya, buat ini hapus, kita ganti dengan linear layout. Jangan lupa kita kasih orientasi vertikal. Di database kita akan memasukkan itu ID, nama, alamat, jenis kelamin. Dan di insert data, kalau kita lihat di Postman, simpan data. Nah, di simpan data ini kita hanya menyimpan nama, alamat, jenis kelamin. Maka yang kita butuhkan hanya 3 ini, karena ID itu bersifat auto increment. Kembali lagi, kita kasih di tag match full dan hint masukkan nama ya. Oke. Kita buat edit tag lagi. Mungkin ini copy aja biar cepat. Nama, alamat. Lalu kita kasih ID masing-masing. Misalkan di sini EDT nama, ID, EDT, alamat. Oke, seperti ini. Dan ya, untuk jenis kelamin kita menggunakan radio button ya. Kalau kita ingin menggunakan radio button, di sini saya akan membungkusnya dengan radio group. Nah, itu kita match aja. Lalu orientasi kita kasih ini horizontal. Itu.
Dan di dalam radio grupnya ini kita langsung aja kasih radio button, kasih wrap. Misalkan yang pertama adalah laki-laki. Tuh, mana nggak muncul? Oke, lumayan lemot. Lalu copy juga ini, taruh di bawahnya. Sini misalkan perempuan. Nah, sini. Biar lebih rapi, kita coba kasih jarak ini antara laki-laki dan perempuan. Di sini yang perempuan aja dikasih margin left. Margin leftnya misalkan 10 dp. Nah, itu sudah ada jarak. Dan ya, jangan lupa kasih ID masing-masing. Misalkan di sini ID-nya radio group RG ya. RG. Dan misalkan di sini ID-nya RB pria. Sini B wanita misalkan. Lalu di sini kita membutuhkan sebuah button untuk melakukan aksi pada inputan di atas. Button match full dan wrap. Oke, di sini kasih tag misalkan simpan. Nah, itu kita kasih ID juga, btn simpan misalkan. Oke, full space di pinggir-pinggir ini biar lebih rapi ya. Kasih padding juga di sini, jarak ke dalamnya misalkan 15. Nah, seperti itu. Jarak antara ini. Di sini kasih margin top, jarak ke atasnya misalkan 10. Nah, seperti ini. Di sini juga 10. Dan di button margin topnya misalkan 20, agak jauh ya, 20 dp. Dan misalkan desainnya seperti ini aja. Oke, lalu setelah selesai ya ini desainnya, kita pergi ke ini package CRUD belajar. Kita ini close aja semua. Dan di sini kita buat sebuah package baru. Klik new, pilih package. Dan di sini misalkan kita kasih package networking. Dan nantinya di networking ini berisikan sebuah endpoint ya, atau web service ini. Klik kanan pada networking, lalu klik new, pilih yang Kotlin class. Di sini buat sebuah objek. Misalkan di sini saya akan menamakan API service misalkan. Di dalam API service kita deklarasikan dulu variabel URL-nya.
Dan di sini tipe datanya string. Nah, lalu kita copy ini http sampai slash ini karyawan, copy, lalu kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Kita buat lagi file endpoint API endpoint. Nah, di sini kita buat dulu ya interface API endpointnya, guna untuk memanggil endpoint dari web service kita. Kita klik new Kotlin class, pilih yang interface. Sini kasih nama endpoint misalkan. Dan di sini kita ganti endpoint. Nah, seperti itu. Oke, kita buat dulu endpointnya. Di sini kita menggunakan get. Kalau menyimpan itu di sini kan metodenya post, jadinya kita menggunakan post. Kontrol spasi, pilih yang retrofit 2. Nah, maka akan otomatis mengimport retrofit 2 seperti ini. Lalu kita kasih endpointnya. Nah, endpointnya itu ini ya teman-teman, tambah data.php, itu endpoint. Lalu taruh di sini. Ini copy, taruh sini. Di sini endpointnya harus sama dengan yang di URL, biar enggak error. Di sini buat sebuah function, misalkan insert data. Di sini insert datanya kita memasukkan atau mau menyimpan field apa. Dan setelah kita lihat di Postman, di sini kan ada nama, alamat, jenis kelamin. Maka kita hanya masukkan 3 ini. Di sini kodenya yaitu field dan samakan dengan yang di Postman. File is nama string, lalu kita duplikat biar cepat. Alamat di sini dan jenis kelamin. Sini juga ubah jika misalkan untuk ini adalah sebuah penamaan variabel ya teman-teman, jadinya tidak sama yang ini nggak apa-apa. Di sini action call, kita panggil yang ini, call yang ini retrofit 2. Lalu seperti ini. Nah, biasanya di sini berisikan itu ya, respon dari web service. Kalau kita send di sini, nah responnya seperti ini ya, hanya tag biasa, bukan berupa tag JSON. Sini kita kasih string aja. Oke, selesai yang ini endpoint insert data. Lalu ke API service lagi. Di sini kita klik get, pilih yang ini. Nah, seperti itu. Lalu buat interceptornya di sini. Interceptor http login interceptor. Nah, guna interceptor ini kita mempermudahkan kita untuk membaca respon nantinya.
kita lihat nanti aja untuk file untuk interceptor ini. Dan di sini langsung aja set level ya. Lalu di sini diminta HTTP login lagi. Kita masukkan level Mac bukan ya, file, lalu di sini file client HTTP HTTP client. Nah, seperti itu. Di sini kita kasih builder, dan di dalam builder kita tambahkan descriptor-nya. Kita panggil yang variabel di atas descriptor. Lalu di sini build. Nah, seperti itu. Dan ya, di sini kita deklarasikan retrofit-nya. File retrofit builder. Nah, yang pertama di sini kalian masukkan URL-nya. Ambil itu ya, yang di atas base URL. Lalu client, ngambil yang client di atas. Dan di sini add converter factory. Di sini JSON converter factory dot create, lalu di sini build, dan kita akan return si retrofitnya. Sini ditambahkan dengan create, kita panggil endpoint, kita panggil interface endpoint-nya, lalu class.java. Nah, di bagian API service sudah selesai. Lalu teman-teman pindah ke ini, insert activity. Endpoint sudah, ini sudah API service. Dan sekarang kita ke insert activity. Oh ya, di sini ke main activity dulu ya. Karena ketika kita klik button ini akan masuk ke insert activity. Kita ke main activity, lalu kita panggil ekstensinya. Nggak muncul, saya lupa menambahkan ekstensi di sini. Di sini tambahkan ekstensi ya, guna untuk memanggil sebuah ID pada layout. Android extensions. Lalu di sini kita klik sync now. Setelah selesai melakukan sinkron tadi, kita coba panggil ID-nya lagi. Kan tadi ID-nya adalah button itu ya, button insert data. Di sini kasih set on click listener. Nah, ini. Lalu di sini kita kasih sebuah button nantinya untuk memindahkan sebuah activity ke activity lain. Misalkan di sini adalah this. Ini berarti adalah main activity.
Dan kita akan melakukan pindah ke insert activity class .java. Di sini error. Oh, di sini lupa intentnya. Nah, seperti itu. Di sini kita disuruh melakukan import. Nah, selesai ya. Jika sudah seperti ini, kita akan melakukan pengiriman data ke server ya. Kita langsung ke insert data, ke insert activity maksudnya. Oke, yang pertama di situ kan kita melakukan klik di button simpan ya. Simpan. Ketika diklik, nah dia melakukan apa? Kita buat sebuah function di sini, private aja ya, private func insert data. Oke, seperti itu. Dan kita membutuhkan insert nama, alamat, string juga, lalu jenis kelamin, string juga. Setelah seperti ini, kita panggil ini API service, panggil ya, lalu titik endpoint. Dan insert data. Nah, kita akan jadi lebih mudah ngambil endpoint ya, karena kita sudah ini mengimplementasikan endpointnya di sini. Karena di sini menggunakan objek, ketika API service diklik maka akan kemana? Maka akan diarahkan ke endpoint yang ini ya. Ini. Lalu kita panggil function di endpointnya, insert data. Di situ datanya ada nama, alamat, jenis kelamin, lalu titik enquery objek call back. Di sini callbacknya cari yang retrofit 2. Callback tadi kan string, jadinya di sini juga string. Di sini error ya teman-teman, jangan dihiraukan. Kita implement member pada objek. Di sini pilih semua, klik OK. Hilang. Tidak tahu kemana hilangnya. Oke. Sekarang ini. Lalu kalian panggil di sini function insert datanya. Nah, kita melakukan insert di mana? Kita coba lihat di activity. Kan kita melakukan insert data di dalam edit tag ya teman-teman, dan radio button. Maka kita deklarasikan 3 ini di dalam insert activity. Di Kotlin kita langsung aja panggil ID-nya. Kalau di Java kita masih melakukan itu ya, implementasi atau itu find view by. Sini kan yang pertama nama, panggil tag-nya, lalu jadikan string. Ini alamat, panggil tag-nya to string.
Dan ya, untuk jenis kelamin kan kita menggunakan radio ya, radio button. Karena di situ dibungkus dalam radio group, kita di sini melakukan sebuah aksi dulu. Jangan lupa di sini deklarasikan jenis jika aja mungkin string ya. Di sini biarkan kosong dulu. Dan ya, di sini kita deklarasikan radio grupnya. Misalkan radio group. Di radio group ini kita menggunakan integer. Lalu panggil ID dari radio group. Cek. Ini checked radio button ID. Dan ya teman-teman, di sini kasih sebuah percabangan. Dan misalkan di sini radio group sama dengan kita panggil radio buttonnya RB yang pria misalkan. Di sini error, lalu biar the error di sini jadikan ID karena si radio grupnya itu adalah integer. Dan di sini variabel JK isinya adalah laki-laki, seperti itu. Jika enggak, maka jikanya itu kasih perempuan. Dan setelah selesai, kita inputkan JK di sini. Oke, sampai saat ini sudah selesai ya. Dan ya, jangan lupa di manifest kita kasih permission, uses permission internet. Seperti itu teman-teman. Kita coba jalankan, dan ketika sudah selesai menjalankan projectnya, kita coba di sini apakah berhasil. Klik di insert. Nah, setelah klik insert akan masuk ke sini ya teman-teman. Kita coba melakukan sebuah simpan data. Misalkan datanya sebagai berikut. Misalkan di sini laki-laki. Kita klik simpan. Di sini for close ya teman-teman. Karena di sini disuruh memasukkan ini parameter fill tadi menggunakan encoding ya. Maka kita masuk ke API poinnya. Sini tambahkan from URL encode. Nah, yang ini. Coba kita jalankan lagi. Dan di sini sudah selesai. Kita coba lagi. Kita buka ini biar mudah membaca nantinya. Kita coba insert data. Misalkan di sini seperti ini. Dan laki-laki ya. Kita coba simpan. Masih error. Oke, di sini membutuhkan ini lagi ya teman-teman. Yang artinya laptop saya lumayan lemot.
Dan ini setelah kita jalankan lagi ya pasti berhasil. Kita coba jalankan lagi. Oh iya, kalian jangan lupa di sini ya, di API service, karena kita menggunakan locus, jadinya pada emulator itu IP-nya seperti ini, 10.0.2.2 seperti itu. Kalau kalian ingin menjalankan di HP kalian, diusahakan koneksinya itu satu server sama laptop kalian. Misalkan di sini WiFi laptop ini terhubung ke HP kalian, seperti itu ya. Lalu di sini IP-nya tinggal cari di CMD. Coba di CMD. IP config. Oh, nggak muncul ya karena di sini saya sedang offline. Oke, kalian cari di situ. Nantinya namanya itu address ya. Address apa dah lupa. Pokoknya address itu. Oke, kita coba jalankan lagi yang ini. Dan ketika kalian sudah menjalankan atau seperti ini, kita coba lagi ya. Apakah berhasil kali ini? Klik insert. Datanya ini misalkan itu, terserah, pilih lagi misalkan, lalu klik simpan. Oke, kita coba lihat respon. Oke, dan di sini ya teman-teman berhasil menambahkan data pegawai. Setelah kita lihat di ini tampil semua data, kita send di sini. Oke, datanya sudah banyak ya. Kita coba lihat yang kita masukkan tadi. Nah, ini ya, ID-nya 7. Berhasil kita ya untuk menambahkan data. Oke, di video selanjutnya kita akan coba melakukan tampil data. Kita akan melakukan get pada server ini. Oke, begini untuk tutorial simpan data pada Android.